Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, perkenalkan nama saya Sri Utami. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum. Baik, sebelum saya menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum, saya akan menjelaskan dulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah rencana atau aturan yang dirancang oleh lembaga khusus untuk diberikan kepada peserta didik mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Baik, kita langsung masuk ke materi sejarah perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum 1947 atau disebut Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama lahir pada masa kemerdekaan ini memakai istilah Belanda yaitu Leerplan. Artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibandingkan dengan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan ini lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila kurikulum. Kurikulum ini sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Karena masih dalam suasana perjuangan, pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia, Indonesia merdeka dan berdaulat. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kecerdasan, bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Kurikulum 1947 ini dia lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Juga dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Terus yang kedua, kurikulum 1952, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini menerapkan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan kurikulum 1947, kalau 1947 ini dia dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Kalau kurikulum 1952 ini dia dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964. Namanya Rencana Pendidikan 1964. Ciri-ciri kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembelaan pada jenjang SD. Sehingga pelajaran diputuskan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan artistik, keterampilan dan jasmani. Jadi kurikulum 1964 ini dia lebih ke pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. Terus yang keempat, kurikulum 1968. Lahir pada masa Orde Baru, kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, dan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti. Kurikulum 1968 ini mempunyai ciri muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik berat pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Kalau kurikulum 1968 ini dia lebih ke
mempertinggi, dia lebih pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta dia mengembangkan fisik sehat dan kuat. Yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD, Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen atau MBO, Manajemen by Objective. Metode materi ini dan tujuan pelajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Kurikulum 1975 ini dia lebih menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Terus yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif. Kalau kurikulum 1984 ini dia disebut cara belajar siswa aktif ya. Dia lebih ke pendekatan proses keahlian, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Faktor sama tujuannya itu tetap penting. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan. Dilaksanakan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kurikulum 1994 ini dia disebut dengan kurikulum super padat dan juga memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya seperti kurikulum 1975 dan 1984. Tapi sayangnya perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan. Terus yang ke-8, kurikulum 2004. KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004. Berarti kurikulum 2004 pengganti dari kurikulum 1994, disebut kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan, pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi ini atau yang disebut dengan KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dia menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar yang menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi sumber edukatif. Jadi maksud dari kurikulum 2004 ini, dia memiliki unsur pokok ya, dia yaitu pemeliharaan kompetensi sesuai spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Terus ada kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaannya menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa
dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Terus yang terakhir kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat pada materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagiannya. Sedangkan materi yang ditambahkan itu adalah materi matematika. Baik, kesimpulannya sudah saya simpulkan. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terus itu harapan kita semua bahwa kurikulum yang baru tidak akan mengalami nasib yang sama dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, akan tetapi mampu memberikan pencernaan terhadap perubahan paradigma berpikir para pelaksanaan di lapangan, serta mampu memfasilitasi dan membantu peningkatan kompetensi peserta didik sehingga mampu bersaing baik di kancah nasional maupun internasional dengan bangsa-bangsa yang lain. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.